tiada dalam derita. Dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah cara yang bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan kehendak-Mu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Ada kalanya manusia akan lupa, terlelap di dalam buayan asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa takkan kekal selamanya. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawar Ruselia kembali menyapa pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Dalam acara ini kami menghadirkan tamu-tamu tokoh-tokoh istimewa yang akan berbagi bersama pemirsa Sultra TV di rumah dalam rangka menyiapkan, menemani buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Dan di studio kami hari ini sudah hadir Sekjen Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia, Sekjen HIPTI, Bapak Jamaluddin Banasiu sudah hadir. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya kemarin sempat mendengar kabar kalau Pak Sekjen sakit. Tapi Ramadan udah sehat kembali ya? Udah sehat. Belum ada bolongnya? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Puasa harus sehat. Puasa harus sehat. Dan mudah-mudahan sehat terus sampai dengan akhir Ramadan. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik Pak Jamal, kami mengundang Pak Sekjen hari ini, sore hari ini menemani pemirsa Sultra TV di rumah untuk berbincang santai nih ya. Mungkin di segmen pertama kita akan membahas tentang kiprah HIPTI dulu. Sebelum nanti kita berbicara tentang sosok Bapak sendiri, tidak hanya sebagai seorang politikus, dulu sempat ya menjadi seorang politikus dan akhirnya memutuskan menjadi seorang pengusaha. Baik, pertanyaan saya, sejarah HIPTI itu bisa dijelaskan secara singkat kepada pemirsa Sultra TV di rumah. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya, dasar lahirnya HIPTI, nah beberapa teman-teman pendiri yang terhimpun dalam pengusaha Tolaki waktu itu sepakat untuk mendirikan organisasi. Nah, tepatnya di 2019 dideklarasi di Hotel Plaza Inn Kendari.
kurang lebih 20-30 orang pengusaha tolaki mendeklarasikan. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah walaupun usia masih belia, kami terus berbenah sehingga terjadi perubahan struktur organisasi. Kemarin sempat musyawarah luar biasa sehingga kepengurusan kedua itu menghasilkan Pak Arus Pinabelga sebagai ketua dan saya dipercayakan sebagai sekretaris jenderal. Ya, alhamdulillah sekarang organisasi sudah berjalan dan untuk struktur kepengurusan di daerah-daerah sudah terbentuk di beberapa kabupaten, Kolaka, Konawe Utara dan akan menyusul Konawe insya Allah bulan Mei Juni ini akan kami lantik. Oh begitu. Iya. Baik, Masya Allah. Jadi ya, silakan. Iya. Ini kenapa kami namakan ini HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolaki. Sebenarnya bukan hanya pengusaha tolaki yang bisa bergabung di HIPTI. Oh, tidak hanya pengusaha tolaki dalam ya? anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan kebetulan suku terbesar di daratan Sulawesi Tenggara itu adalah tolaki. Betul. Ya, untuk pendekatan kultur ya kami sebutkan Himpunan Pengusaha Tolaki. Tapi bukan hanya harus pengusaha tolaki yang bisa bergabung di HIPTI. Ya. Saya misalkan pengusaha dari Jawa boleh Boleh bergabung di HIPTI walaupun boleh. bukan orang tolaki. Iya, walaupun bukan orang tolaki. Karena ini kami lihat dari peluang bahwa kalau kita menghasilkan satu produk kurang lebih 1 juta suku tolaki yang ada di daratan Sultra, 10% saja kita jadikan peluang usaha dalam satu produk itu luar biasa. Masya Allah ya, Iya. luar biasa. Oh jadi itu sekelumit sejarah terbentuknya organisasi Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia. Dan ternyata tidak hanya pengusaha tolaki saja yang bisa bergabung di HIPTI, tetapi pengusaha-pengusaha dari suku lain pun welcome ya untuk bisa bergabung dengan HIPTI tentunya, Masya Allah. Baik Pak Sekjen, berarti HIPTI ini hanya ada di Sulawesi Tenggara sifatnya ya? Iya. Atau nasional? Nasional. Struktur anggaran dasar kami kalau pusatnya di Sulawesi Tenggara karena hanya tolaki kan di Tolaki Sulawesi memang Tenggara. ada di Sulawesi Tenggara. Iya. Ini kami sudah rancang di beberapa daerah Di provinsi lain? iya, berdomisili pengusaha-pengusaha lagi itu mungkin ke depan kita akan bentuk perwakilan-perwakilan di Iya. tiap daerah. Termasuk Betul. DKI kita sudah ancang-ancang bulan kemarin, insya Allah 2-3 bulan yang akan datang kita akan lantik. Luar biasa. 2 tahun kiprah HIPTI sudah akan membentuk HIPTI di provinsi yang lain. Luar biasa. Karena bukan tidak mungkin dan pasti banyak pengusaha-pengusaha tolaki yang tidak hanya di Sulawesi Tenggara tapi tentunya berada di belahan provinsi Indonesia yang lainnya. Dan tadi sempat disinggung oleh Pak Sekjen bahwa 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara pun sudah ada terbentuk HIPTI ya. Beberapa kabupaten yang Beberapa kabupaten yang kota. baru beberapa kabupaten tapi target semua kabupaten kita. Target semua kabupaten harus ada, jelas harus ada Sulawesi Tenggara. Bagaimana mungkin provinsi yang lain ada, tetapi kabupaten sendiri tidak dimaksimalkan ya. Mudah-mudahanlah kita doakan sesegera mungkin di seluruh kabupaten kota bisa terbentuk HIPTI di kabupaten kota, begitu ya. Amin. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang program HIPTI sendiri, tentunya menghimpun atau menjadi wadah para pengusaha, begitu ya. Adakah syarat-syarat tertentu untuk kita bisa bergabung menjadi anggota HIPTI? Syaratnya gampang. Yang penting punya NIB, surat keterangan usaha. Ya, karena kebetulan kami sudah bentuk satu website, jadi bisa masuk di situ. Kurang lebih 500-600 pengusaha yang sudah terdaftar di HIPTI. Nah, tinggal kita klasifikasi di bidang usaha-usaha apa yang perlu kita kembangkan. Nah, tentu melalui program kerja ada yang skala prioritas, yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang sementara kami tata dengan baik sehingga HIPTI bisa bergerak seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan proses pengolahan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara. Oh gitu. Jadi yang penting berprofesi sebagai pengusaha dari suku manapun boleh bergabung dengan organisasi HIPTI, begitu ya. Nah ini menarik sekali Pak Sekjen, karena banyak sekali organisasi-organisasi yang menjadi wadah pengusaha. Kita tahu boleh nggak apa-apa kita sebut merek, ada Nggak HIPMI, apa-apa, ya ada kan? HIPMI, Ada ya. kemudian Kadin,
ada kemudian khusus untuk muslimah, ada IPMI, kemudian ada juga IWAPI, dan sekarang ada HIPTI, begitu ya. Iya. Kira-kira ada sinergi dengan organisasi yang lain, atau menurut Pak Sekjen bermunculannya organisasi-organisasi ini ada nggak dampaknya buat HIPTI sendiri? Tentu dampak positif. Positif ya. Tentu dengan keberagaman organisasi profesi pengusaha, jangan kita jadikan sebagai kompetitor. Benar. Tetapi kita jangan jadikan bersaing sebagai ya. mitra. Mitra. Kita kolaborasi. Kira-kira di HIPTI positifnya seperti apa, di HIPMI seperti apa, begitupun dengan organisasi-organisasi profesi lainnya. Kita kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi karena sumber daya alam kita di Sulawesi Tenggara sangat kaya. Jadi kalau kita tidak bisa berkompetisi dan tidak bisa kita kolaborasi dalam menggali potensi-potensi sumber daya alam kita, orang lain yang akan menggali sumber daya kita. Harus kita sendiri harus memaksimalkan ya potensi-potensi yang ada di Sulawesi Tenggara, betul. Dan tentunya kehadiran organisasi-organisasi pengusaha yang lain tentunya bisa bersinergi, berkolaborasi dan menjadi partner. Jangan dijadikan pesaing atau kompetitor. Nggak begitu ya, insya Allah ya. Nggak begitu. Jadi mungkin HIPTI kira-kira sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Sekjen, sudah adakah kolaborasi antar HIPTI dengan organisasi pengusaha yang lain? Iya, salah satu contoh kami sudah ada MOU. Penandatanganan kerjasama pengolahan hasil perikanan dengan HIMAS, Himpunan Masyarakat Sinjai. Oh iya. Ya, kami beberapa bulan lalu sudah ada MOU, termasuk di sektor pertanian, perkebunan, dan akan menyusul dengan paguyuban lain. Ya, kami sementara jajaki seperti apa kerjasama. Insya Allah 1-2 bulan ke depan mungkin 1-2 paguyuban akan menyusul kerjasama. Luar biasa. Artinya saya menangkap positive vibes kali ya. Artinya walaupun Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia, kita paham bahwa suku Tolaki adalah suku lokal di Sulawesi Tenggara, ternyata berkolaborasi juga dengan paguyuban-paguyuban gitu ya. Dimana kita tahu bahwa paguyuban itu menjadi wadah suku-suku provinsi yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara, begitu ya Pak Sekjen ya, luar biasa. Baik, sekarang kita bercerita tentang program-program HIPTI. Misalkan ada pengusaha yang baru bergabung gitu ya, kan tidak semuanya pengusaha langsung sukses. Nah, adakah program-program juga dari HIPTI misalkan untuk membina para pengusaha-pengusaha yang baru memulai usahanya gitu? Ada nggak? Ada dong. Ada dong. Untuk UKM terutama. UKM, pembinaan UKM. Kemarin kebetulan sudah ada program yang kami buat di sekretariat, ada lapak UKM. Oh iya, saya lihat ya. Kami akan kami beri contoh bahwa anak-anak HIPTI, anggota HIPTI yang baru memulai wirausaha, start dari situlah. Nah, kami ajar, kita buatkan fasilitas, kita dampingi manajemennya, sehingga ke depan mereka bisa mandiri. Termasuk juga kami cari akses ke perbankan kalau memang membutuhkan modal. Jelas. Kami juga pengusaha-pengusaha yang alhamdulillah ada rezeki sedikit, kami siap jadi bapak angkat mereka. Masya Allah. Berarti ada dong mentor-mentor bisnisnya HIPTI ini ya, untuk membina para pelaku-pelaku UMKM. Ya, untuk sementara kita main di UMKM dulu. Main di UMKM dulu, ya. Karena bagaimanapun kondisi pandemi kemarin ya, ternyata ada juga dampak positifnya. Bermunculan pengusaha-pengusaha UMKM ya, yang karena kondisi dan keadaan memaksa kita harus memang menjadi pengusaha gitu ya. Karena banyak yang memang dirumahkan karena kondisi pandemi. Baik, pemirsa Sultra TV di rumah, untuk segmen yang pertama sangat seru sekali percakapan kami, perbincangan santai, kita mengupas tuntas tentang kiprah Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia dalam rangka menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha-pengusaha yang ternyata tidak hanya suku Tolaki yang bisa bergabung, suku-suku yang lain pun sangat welcome untuk bergabung bersama HIPTI. Baik pemirsa Sultra TV di rumah, setelah jeda berikut kita akan kembali dalam Serba-serbi Ramadan, Talkshow Religi bersama Sultra TV.